Shalom saudara, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, akhir-akhir ini ada banyak orang yang salah memahami akan kebenaran firman Tuhan. Ada banyak orang yang salah mengerti akan makna yang tersirat di dalam Alkitab, sehingga mengakibatkan tidak percaya akan kebenaran yang hakiki di dalam Alkitab. Bahkan saudara, tidak sedikit orang yang meninggalkan imannya karena ketidakmengertian akan kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam video ini saya secara pribadi tidak mempersalahkan orang yang mu'alaf, tetapi saya hanya ingin meluruskan pemahaman yang keliru di dalam memahami kebenaran firman Tuhan yang adalah sumber kebenaran yang hakiki. Mari saudara, kita simak videonya. Dulu saya seorang Katolik. Waktu mudanya saya sebagai anggota Mudika ya, muda-mudi Katolik. Saya hafal betul jalan ceritanya segala macam, saya hafal betul. Saya juga baca Alkitab segala macam, tapi tidak sedetil saya membaca Alkitab. Tapi pada saat saya pisah, saya rajin membaca Alkitab. Nah, pada saat saya rajin baca Alkitab itu sendiri, saya menemukan ada surat Timotius 7 ayat 21 hingga 23. Bahwa saya itu jadi merasa bingung. Biasanya saya mengucapkan, kalau berdoa atau apa, saya menyebutkan Yesus adalah Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tapi pada saat saya membaca Matius 7 ayat 21 hingga 23, di situ Yesus sepertinya menolak untuk dipanggil dirinya Tuhan. Surat Markus 12 ayat 29, hukum yang utama adalah mengatakan di situ bahwa Tuhan itu hanya satu. Tapi pada saat Matius 7 ayat 21 hingga 23, di situ Yesus terang-terangan menolak dirinya dipanggil Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam videonya seorang mu'alaf ini memahami Matius 7 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. Beliau dengan jelas mengatakan bahwa Yesus sepertinya, ingat ya, bahwa Yesus sepertinya menolak untuk dia dipanggil Tuhan. Bahkan ditegaskan, Yesus terang-terangan menolak dipanggil Tuhan. Pertanyaan buat kita, apakah benar Yesus menolak dipanggil dirinya Tuhan? Mari saudara, saya mengajak kita untuk memperhatikan Matius 7 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-23. Saudara memperhatikan di dalam Alkitab masing-masing, di dalam Matius 7 ini, kalau kita memperhatikan secara mendalam, kita dapat mengerti dengan jelas bahwa Yesus tidak menolak bahwa dirinya dipanggil Tuhan. Mari saudara kita selidiki. Nah, kalau kita memperhatikan saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam pasal yang kelima hingga pasal yang ketujuh, ini merupakan khotbah di bukit, di mana Tuhan Yesus mengajarkan suatu kebenaran kepada murid-muridnya. Yang pertama adalah ucapan bahagia. Dan yang kedua, Yesus mengajarkan garam dunia dan terang dunia. Dan Yesus mengajarkan Yesus dan hukum Taurat. Dan di situ dibahas mengenai hal memberi sedekah, hal berdoa, dan lain sebagainya. Dan pada pasal 7 ayat yang ke-15 sampai 23 ini, Tuhan Yesus mengajarkan tentang hal pengajaran yang sesat. Mari kita kembali ke dalam ayat yang ke-21. Dituliskan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Saudara, kalau memperhatikan ini, mungkin seorang mu'alaf itu memperhatikan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Ini jelas
ayat ini bukan menunjukkan Yesus menolak bahwa dirinya adalah Tuhan. Yesus ingin mengajarkan tentang ada suatu hal pengajaran yang sesat. Ada seorang yang memakai nama Tuhan, berseru dalam nama Yesus, dia mengusir setan, dia bernubuat, tapi semuanya itu adalah kepalsuan. Semuanya adalah ajaran sesat. Maka dari situ Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Maksudnya seperti orang-orang yang mengajarkan ajaran yang sesat. Itulah maksud dari ayat ini. Maka dari situ jelas dalam ayat 22, saudaraku, dilanjutkan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itu, ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, dari hal ini kita dapat memahami bahwa Yesus tidak menolak dirinya dipanggil Tuhan. Yesus hanya berkata kepada hal-hal pengajar sesat, kepada setiap orang yang memakai nama Tuhan untuk menyesatkan. Yang berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan, Tuhan, bukan itu yang masuk dalam kerajaan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan memberitahukan kepada kita bahwa Alkitab memberitahukan dengan jelas pengakuan Kristus adalah Allah. Yang pertama, saudara, kita akan melihat pengakuan dari Allah Bapa. Saudara dapat memperhatikan dalam Matius pasal yang ketiga, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian dituliskan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Itulah pengakuan yang pertama. Allah Bapa mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Lalu yang kedua, saudara dapat memperhatikan dari pengakuan Yesus sendiri di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Dituliskan demikian. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia, maksudnya Tuhan Yesus, yang telah turun dari sorga, yaitu Anak manusia. Inilah yang kedua, pengakuan dari Yesus sendiri. Dan yang ketiga, saudara dapat melihat kesaksian dari Yohanes. Di dalam Yohanes pasal 1 ayatnya yang pertama, di situ Tuhan Yesus adalah firman yang hidup. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dituliskan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Inilah yang ketiga pengakuan dari Yohanes. Dan berikutnya saudara dapat melihat dari pengakuan dari Thomas, yaitu di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-28. Nah, di situ dituliskan bagaimana pengakuan Thomas bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Mari kita perhatikan Yohanes 20 ayat yang ke-28. Dituliskan, Thomas menjawab dia. Maksudnya Thomas menjawab Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Jelas ya saudara, pengakuan dari Thomas bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Lalu berikutnya saudara, kita dapat memperhatikan pengakuan dari Petrus. Di dalam Matius 16 ayatnya yang ke-16. Nah, mari kita perhatikan Matius 16 ayat yang ke-16. Di situ dituliskan, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, inilah pengakuan dari Petrus sangat jelas
bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang hidup. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita juga dapat melihat selain dari mereka, iblis pun mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Anak Allah yang hidup. Mari saya mengajak kita membuka kitab Markus pasal yang pertama. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-24. Nah, di situ dituliskan, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Ingat ya bahwa iblis saja mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Nah, lagi saudara, kita membuka juga di dalam Markus 5 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Di situ dituliskan, ketika ia melihat Yesus dari jauh, maksudnya iblis, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Dari beberapa ayat dan beberapa pengakuan, baik dari Yohanes, Petrus, dan Thomas, bahkan iblis, kita tidak dapat meragukan lagi bahwa Yesus adalah Allah, bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, mari saudara kita akan simak video berikutnya apa yang dikatakan oleh seorang mu'alaf ini, menyinggung di dalam Ulangan 18 ayat yang ke-15. Mari kita bersama-sama simak videonya. Ulangan 18 ayat 15. Itu mengatakan, Yesus mengatakan mengenai Nabi Muhammad. Ulangan 18 ayat 15. Bahwa seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Jadi dialah yang harus kamu dengarkan. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari video ini beliau mengungkapkan bahwa Ulangan 18 ayat 15 itu adalah nubuatan tentang seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad. Benarkah demikian? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini sudah dijawab dengan jelas oleh saudara Louis Prasetyo di dalam videonya yang akan saya bagikan pada hari ini. Saudara dapat melihat penjelasannya yang begitu gamblang akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan meluruskan nih pengajaran dari salah seorang yang baru-baru bikin channel YouTube juga. Kayaknya subscribernya masih kecil lah. Dia namanya Eza Raflesia. Dia perempuan juga. Setelah ada Irin Handono, ada juga kemarin Dewi Purnamawati. Yang ketiganya ada Eza Raflesia. Dia bikin judul di YouTube-nya itu membungkam, katanya membungkam saya. Tapi benarkah statement argumentasinya itu bisa membungkam saya? Nah, kita akan langsung saja cek videonya. Mari kita simak kitab Ulangan 18. Nah, di ayat 15, di situ Musa alaihissalam berbicara dan menyampaikan bahwa seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan, Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Sedangkan di ayat 18, di situ Musa menyampaikan firman Tuhan, yakni, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau kini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Nah, di dalam ayat tersebut ada beberapa clue tentang nubuatan tersebut, yakni clue pada ayat 15 adalah 1. Seorang nabi dari tengah-tengahmu. Yang kedua, dari antara saudara-saudaramu. Dan yang ketiga, sama seperti aku. Sedangkan clue di ayat 18, yaitu seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka.
dari saudara di antara mereka seperti engkau kini atau seperti Musa. Nah, itu adalah clue kedua ayat tersebut. Oke, lanjut. Nah, setelah mendengar pengakuan dari teman Kristiani bahwa saat itu Musa alaihissalam berbicara dengan suku Lewi, saya coba menelaah kembali kitab Ulangan 18 tersebut full satu perikop. Ternyata saat itu Musa alaihissalam berbicara tentang suku Lewi, bukan hanya berbicara pada suku Lewi, tapi semuanya, yakni Bani Israel. Nah, coba ditelaah deh. Di situ Musa alaihissalam berbicara tentang hak-hak dan larangan-larangan imam-imam suku Lewi yang mesti dilakukan dan sebaliknya. Benar apa betul? Konteks berbeda jika saat itu Musa berbicara kepada suku Lewi atau sedang berbicara tentang suku Lewi. Jadi dua konteks ini berbeda ya. Artinya saat itu Musa berbicara kepada suku Lewi atau sedang berbicara tentang suku Lewi. Ayo, bener mana Mas Luis? Mari kita cocokkan dengan clue ayat tersebut. Jika saat itu Musa berbicara kepada Bani Israel, maka timbul pertanyaan, siapakah saudara Bani Israel? Siapakah nabi di antara saudaramu? Mu di sini adalah Bani Israel. Atau siapakah nabi di antara saudara mereka? Mereka loh ya. Sangat terang, jelas, dan gamblang bahwa saudaramu atau saudara di antara mereka adalah saudara Bani Israel. Nah, sebagai umat muslim, kandidat Bani Ismail belum gugur dong kalau saya mengklaim bahwa saudara Bani Israel adalah Bani Ismail. Ada yang mau bantah? Kenapa? Sangat simpel untuk mempertahankan hal tersebut. Yang dijuluki Bani Israel adalah Nabi Yakub alaihissalam. Siapa saudara Nabi Yakub? Nabi Yakub memiliki saudara kembar bernama Esau atau bapak bangsa Edom. Apakah keturunan Esau yang dimaksud? No, sampai jungkir balik nyari tidak ada keturunan nabi dari bangsa Edom. Kalau begitu siapa? Coba kita kembali ke Abraham alaihissalam. Abraham memiliki 2 istri. Atau kita masukkan saja Ibunda Kentura juga ya. Oke lah, Abraham memiliki 3 istri, yakni Hajar, Sarah, dan Kentura. Hajar melahirkan Ismail yang disebut Bani Ismail. Sarah melahirkan Ishak yang disebut Bani Ishak. Kentura dengan keturunannya pun sampai salto kiri kanan tidak ada nabi yang berasal dari keturunan Ibunda Kentura tersebut. Jadi sudah dipastikan bahwa siapakah yang dimaksud saudara di antara mereka atau saudara Bani Israel. Masih tetap ngotot dan bebal bahwa nubuatan itu ditujukan untuk Bani Israel? Waktu itu saya buat satu video tentang Abdul Somad ya, dimana Abdul Somad ini bilang kalau yang dinubuatkan dalam Ulangan 18 ayat 18 kata saudaramu di situ adalah Muhammad. Saya counter, saya bilang bahwa di situ sebenarnya bukan Muhammad, sebab Musa berkata di antara saudara-saudara dari orang Israel karena berbicara kepada 12 suku Israel. Nah, ini ada Mbak Eza Raflesian tutupin mukanya pakai cadar ini. Nah, dia bilang kalau yang dinubuatkan di situ sebenarnya Ismail. Nah, ini bulat aja, guys. Kenapa bulat? Ya bulat lah. Ayat argumen yang dipakai Abdul Somad itu saya counter. Terus saya di counter dengan pandangannya yang dipakai Abdul Somad lagi sama Mbak Esa. Ini namanya bulat-bulat. Nah, sekarang saya mau detail lagi untuk membahasnya. Sebenarnya mentah banget dan ilmu yang sangat cocokmologi dari Mbak Esa saya tingkatkan menjadi pemaksaan tingkat dewa terhadap ayat itu. Nah, beberapa alasan yang saya mau sampaikan di sini. Yang pertama, saya sudah jelaskan bahwa nubuatan atau janji Allah itu diikat antara Allah dengan Abraham. Abraham dilanjutkan kepada Ishak, bukan dilanjutkan kepada Ismail. Dalam Kejadian 26 ayat 24 dikatakan, lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya. Kepadanya ini siapa? Kepadanya yaitu Ishak.
serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Abraham." Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Menyertai siapa di sini? Bukan Ismail, tetapi Ishak. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Jadi jelas bahwa janji yang ada di Kejadian 12 dilanjutkan, janji di mana Abraham dijanjikan Allah untuk memberkati, Abraham dilanjutkan kepada Ishak, paham ya? Jadi lanjut dari berkat ini bukan kepada Ismail, tetapi kepada Ishak. Jadi memang jelas bahwa nabi yang dinubuatkan Musa itu nantinya pasti keturunan dari Ishak. Jauh banget gitu loh. Seharusnya kalau memang yang di garis keturunan yang diberkati oleh Allah adalah Ismail, kenapa janjinya kepada Ismail? Jadi tolong lebih jujur dengan ayat-ayat yang dikutip. Tapi memang ada ayat di mana janji Allah kepada keturunan Ismail. Jadi ada janji dari keturunan Ishak dan ada janji dari keturunan Ismail. Mesias yang dijanjikan Musa bahwa akan muncul di antara saudara-saudaramu itu dari keturunan Ishak. Tetapi ada janji yang dari keturunan Ismail. Mau tahu nggak? Tapi nggak boleh marah sama saya loh. Saya jujur sama ayatnya. Kita akan buka. Di dalam Kejadian 16 ayat 11-16 dikatakan situ, selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya. Kepadanya ini siapa? Kepadanya yaitu Hagar, mamanya dari Ismail. Apa katanya? Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Ingat ya, janji Allah disampaikan malaikat untuk keturunan Ismail. Apa janjinya? Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu, seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Jadi kelakuan dari Ismail ini dan keturunannya adalah seperti keledai liar, dikatakan di sini. Demikian nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Jadi jelas ya, janji kepada Ismail bukan dari keturunan Ismail akan dibangkitkan saudara ataupun seseorang seperti Musa ataupun seorang nabi. No guys, dikatakan keturunannya bahkan menjadi keledai liar yang menentang semua saudaranya. Jadi kalau pemaksaan tingkat dewa bisa sih, tapi terlihat konyol gitu. Alih-alih membungkam saya, sebenarnya Anda sedang membungkam diri Anda sendiri. Kalau saya sih malu mengais-ngais dari kitab orang untuk nabi saya. Saya nggak akan lakukan itu. Kita lanjut ya. Janji Allah itu dilanjutkan kepada keturunan Ishak, bukan keturunan Ismail. Tetapi siapa? Yakub. Di dalam Kejadian 35 ayat 9-13 dikatakan, setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya memberkati dia. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, akulah Allah yang Maha Kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan pada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Janji yang sebelumnya diberikan pada Abraham dilanjutkan pada Ishak, dilanjutkan lagi kepada Yakub dan keturunannya. Janji yang dilanjutkan inilah nanti yang disampaikan Musa juga. Dari antara saudaramu akan bangkit seorang nabi sepertiku, yang artinya dari garis keturunan Israel. Jangan maksain lagi ke Ismail, nggak nyambung. Makso ini namanya. Kalau Musa menjanjikan seseorang dari keturunan Ismail, lalu kenapa Musa ngomongnya di antara kedua belas suku Israel? Ini nubuatan diomongin ke Israel, tapi ngomongin Ismail yang nggak pernah ada di situ. Mbak Esa juga mengatakan bahwa dari keturunan Ketura nggak ada nabi. Kentura dengan keturunannya pun sampai salto kiri kanan tidak ada nabi yang berasal dari keturunan ibunda Kentura tersebut. Ya jelas, dari keturunan-keturunan nggak ada nabi. Dari keturunan Ismail juga nggak ada nabi gitu. Sepanjang Alkitab mencatat dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada nabi yang berasal dari keturunan Ismail. 500 tahun lebih setelah Yesus naik ke surga, baru ada orang yang klaim dirinya adalah keturunan Ismail dan mengklaim dirinya adalah seorang nabi. Gini, kalau kita jujur, kita tanya ke bangsa Israel pun, mereka tidak akan percaya bahwa yang dinubuatkan Musa adalah Ismail. Sebab mereka sampai sekarang masih menunggu Mesias dari keturunan Israel.
Jadi nggak usah maksolah. Logika yang selanjutnya, kalau memang Musa menubuatkan keturunan Ismail, lalu kenapa setelah Musa mati yang melanjutkan kepemimpinan dirinya bukanlah keturunan Ismail, tetapi kenapa yang melanjutkan adalah Yosua yang adalah keturunan dari Israel. Yosua 1 ayat 1-2. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Tanah yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub pada akhirnya dikuasai oleh Yosua dan kawan-kawan, dan janji Allah masih terus berlanjut. Ini loh cara berpikir kita. Jadi janji Allah bukan kepada keturunan Ismail, tapi kepada keturunan dari Ishak. Saya ulang-ulang supaya kita semuanya paham. Seandainya yang dinubuatkan adalah Ismail, kenapa nggak keturunan Ismail yang bawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian? Kenapa Yosua? Yang memang Yosua nanti akan menjadi tipologi Yesus. Yesus dalam bahasa Ibraninya Yosua. Jadi ini adalah tipologi yang dipakai oleh Tuhan untuk menggambarkan Sang Mesias yang akan datang. Kalau Yosua menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, Yesus menyelamatkan manusia dari perbudakan dosa. Simple seperti ini. Jadi apa kaitannya dengan Ismail? Please deh, nggak ada hubungan sama sekali. Ini dulu part pertama yang saya mau sampaikan, yang saya mau counter untuk Mbak Esa. Masih ada 2 bab lagi yang saya mau sampaikan juga, tapi nunggu giliran. Masih ada puluhan orang, ratusan orang yang mesti saya luruskan di YouTube ini. Terima kasih, sekian dulu dari saya, Luis Prasetyo sini. God be with you. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari apa yang kita renungkan, apa yang kita pelajari, mari kita belajar untuk lebih teliti memahami kebenaran firman Tuhan, untuk mencari kebenaran yang hakiki, yang tersirat di dalam Alkitab. Biarlah melalui apa yang saya paparkan boleh membuka wawasan kita untuk kita lebih mengenal kepada Tuhan, untuk kita lebih mendekat dan lebih mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.